Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nur Kurniati, dan terima kasih sudah mengunjungi video pembelajaran dari Ibu, yakni pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Syukurlah, Ibu berharap kabar kalian selalu baik, selalu sehat, dan tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Ibu. Tentunya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Nah, baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di video kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, adik-adik, di video kali ini kita masih membahas tentang materi yang sama, yakni tentang teks diskusi, namun dengan kompetensi dasar yang berbeda, yakni pada poin 4.10 tentang menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, baik itu intonasi, gestur, dan pelafalan. Dari kompetensi dasar yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menyusun teks diskusi, atau diharapkan kalian sebagai siswa mampu menyajikan teks diskusi tersebut. Itu saja tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Kemarin kita sudah mempelajari bersama tentang beberapa hal yang berkaitan dengan teks diskusi, seperti menelaah struktur dan kebahasaan dari teks diskusi itu sendiri. Nah, setelah kalian mengetahui poin-poin yang berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks diskusi, kalian juga harus mengetahui langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyajikan atau menyusun teks diskusi tersebut. Sekarang kita masuk pada pembahasannya ya. Yang pertama berkaitan dengan cara menulis teks diskusi. Jadi, teks diskusi ini harus ditulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Dan struktur teks diskusi ini seperti yang sudah kita pelajari pada materi teks diskusi minggu lalu, yakni ada isu, argumen mendukung dan argumen menentang, serta kesimpulan. Dan perlu adik-adik ketahui pula bahwa dalam menulis teks diskusi ada beberapa cara yang perlu adik-adik perhatikan, yakni cara yang pertama adalah menentukan topik atau tema perdebatan atau isu. Lalu cara yang kedua adalah menentukan judul,
yakni kalimat dalam judul harus memicu perdebatan sehingga muncul pendapat yang setuju dan tidak setuju. Lalu cara yang ketiga adalah menentukan tujuan, yakni memberi penjelasan tentang pendapat yang setuju dan tidak setuju. Lalu yang keempat adalah mencari informasi atau data tentang isu yang dipilih. Lalu cara yang kelima adalah menyusun kerangka teks atau karangan. Cara yang keenam adalah mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. Dan yang terakhir, yakni yang ketujuh, adalah menyunting teks diskusi, yakni mengoreksi dan membetulkan kesalahan bahasa. Nah adik-adik, 7 poin yang sudah Ibu sebutkan tadi merupakan cara atau langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis teks diskusi secara urut. Selain itu juga perlu adik-adik ketahui bagaimana cara penyajian gagasan dalam bentuk teks diskusi ini. Jadi, cara yang pertama adalah menentukan isu menarik dan dikuasai. Artinya, isu yang diambil diharapkan benar-benar memerlukan penyelesaian dan berguna bagi halayak. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan sejumlah pendapat yang bersifat pro dan kontra, bertentangan dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah memadukan dan menilai pendapat itu menjadi paragraf-paragraf yang saling berkaitan dan saling menjelaskan. Atau mungkin juga pendapat yang disampaikan itu saling menguatkan ataupun melemahkan berdasarkan sejumlah alasan dan fakta-fakta. Lalu yang keempat adalah merumuskan kesimpulan sebagai solusi atas isu atau permasalahan berdasarkan pendapat sebelumnya. Nah, keempat poin tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan gagasan pada teks diskusi. Untuk memperluas pengetahuan adik-adik yang berkaitan dengan menulis teks diskusi ini, perlu adik-adik ketahui pula hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks diskusi tersebut, yakni yang pertama adalah terdapat isu pendahuluan, yakni pernyataan untuk membatasi topik, misalnya latar belakang topik, sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Yang kedua, terdapat isi. Bagian ini berisi serangkaian paragraf yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Meliputi yang pertama, terdapat 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya, serta contoh yang mendukung gagasan. Yang kedua, terdapat 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa persuasif. Dan yang keempat, menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Lalu yang berikut, hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah
kesimpulan argumen dari kedua sisi yang meliputi yang pertama adalah mengevaluasi argumen yang paling efektif, lalu yang kedua adalah rekomendasi suatu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, ketiga poin tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks diskusi. Dan perlu adik-adik ketahui pula bahwa dalam menulis teks diskusi ini ada beberapa cara yang perlu adik-adik ketahui untuk menarik perhatian pembaca, yakni yang pertama, gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Contoh, sekolah tanpa olahraga, penjara fisik. Lalu kedua adalah memulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Contohnya, haruskah kita berhutang terus pada bangsa asing? Atau apa susahnya membuang sampah dengan benar? Lalu yang ketiga adalah memulai pendahuluan dengan bahasa yang syarat emotif. Contoh sangat jelas, warga negara wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak seperti penyewa rumah tidak membayar sewa. Contoh kedua, lingkungan akan membebani kita jika kita membebani lingkungan tanpa peduli menjaganya. Lalu yang keempat adalah memulai pendahuluan dengan menggunakan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Contoh, saya sangat yakin Anda tidak akan setuju dengan gagasan aneh bahwa bla bla bla. Lalu contoh yang kedua, Anda pasti sedang bercanda jika berpikir bahwa titik-titik. Nah, berikut yang kelima adalah memulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Contohnya, setiap tahun bertambah jumlah spesies hewan yang masuk dalam daftar hampir punah. Contoh kedua adalah iklim berubah secara ajak dalam berita di media massa, tetapi masih ada orang yang tidak setuju atas penyebabnya dan bagaimana efeknya dapat diperlambat. Nah, kelima poin tersebut merupakan cara yang perlu diperhatikan untuk menarik perhatian pembaca. Nah, anak-anak yang hebat dan cerdas, apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian dapat memahami dengan baik ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.